Baru, Solyu Intense Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Anda kembali bersama kami pemirsa di Market Buzz, di mana di segmen ini kami akan mengulas sejumlah informasi seputar pasar modal, analisis dan juga rekomendasi untuk Anda. Tapi kita mulai terlebih dahulu pemirsa dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang kembali ditutup melemah, namun masih mampu bertahan di level 7.200 di perdagangan Kamis. IHSG terbebani sektor energi dengan saham Adro mengalami auto reject bawah atau ARB, anjlok 24,8%. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali turun dan mentok di 7.200 melemah 0,63% di penutupan sesi 2 Kamis 28 November 2024. Secara intraday IHSG sempat menguat dan menyentuh intraday tertinggi di level 7.249. Level ini tidak mampu dipertahankan, IHSG berbalik melemah bahkan sempat menyentuh level terendah harian di 7.195 1 jam jelang penutupan. IHSG tercatat masih menguat 0,28% dalam sepekan terakhir, namun sejak awal tahun IHSG masih turun 1%. 7 indeks sektoral menyeret IHSG ke zona merah, sektor energi tumbang 2,81%, sektor barang baku terjun 1,13%, sektor infrastruktur tergerus 0,86%, sektor transportasi dan logistik terpangkas 0,58%, sektor teknologi melemah 0,38%, sektor properti dan real estate turun 0,17%, sektor perindustrian melemah tipis 0,05%, sementara sektor kesehatan terbang 2,20%, sektor barang konsumsi non-primer naik 0,31%, sektor barang konsumsi primer naik 0,07%, sektor keuangan menguat tipis 0,06%. Sementara secara konstituen saham yang paling dalam menyeret IHSG diantaranya PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk atau ADRO sebanyak 28,14 poin. Saham ADRO ditutup melemah dalam di 24,80% di level Rp2.760 per saham. Selanjutnya saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang menyeret IHSG turun 10,12 poin. PT Chandra Asih Pacidik Tbk di 6,46 poin, PT Dian Swastika Sentosa Tbk 6,10 poin, dan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk sebanyak 4,57 poin. Saham ADRO melemah di tengah bertepatan dengan masa ex-date dividen di Kamis 28 November 2024. ADRO membagikan dividen jumbo yang disetujui dari rapat umum pemegang saham luar biasa di 18 November 2024. Para pemegang saham menyetujui penempatan dan penggunaan sebagian dari saldo laba belum dicadangkan per 31 Desember 2023 untuk dibagikan sebagai tambahan dividen tunai final kepada seluruh pemegang saham ADRO di 2,62 miliar dolar Amerika. Keputusan tersebut akhirnya mendapatkan hasil dividen sebesar Rp1.359 per saham. Nilai ini ketika dibagi dengan posisi harga ketika closing cum dividen di Rp3.770 per saham, maka yield yang didapatkan investor sangat jumbo mencapai 36,05%. Raihan yield di atas 30% ini terbilang menjadi pembagian dividen paling jumbo di BEI tahun ini. Sehingga tidak heran setelah investor mendapatkan haknya kemudian melepas sahamnya di Kamis 28 November 2024. Berbagai sumber IDX Channel. Dan berikut pemirsa adalah rangkuman sentimen pasar dan beberapa kabar emiten. Di antaranya ada saham ADRO atau yang saat ini berganti nama menjadi Alam Tri Resources Indonesia, auto reject bawah saat ex dividen yang turun hampir 25% dalam sehari. Kemudian saham AMMN atau Aman Mineral Internasional menguat seiring laba yang naik 958% pada kuartal 3 2024. Dan ada pemerintah yang disinyalir tunda penerapan PPN 12%. Kita beralih ke agenda ekonomi pemirsa. Dari Korea Selatan ada produksi industri Korsel di bulan Oktober, penjualan retail Korea Selatan di bulan Oktober, dan IHK inti Tokyo
di bulan November, serta penjualan retail Jepang di bulan Oktober, dan investasi swasta Thailand di bulan Oktober, uang beredar di Malaysia di bulan Oktober. Kemudian dari Amerika Serikat, bursa Wall Street tutup lebih awal karena libur Thanksgiving, dan dari Eropa ada tingkat pengangguran Jerman di bulan November. Kita ke agenda emiten pemirsa, ada rangkaian RUPS dari sejumlah emiten seperti Cefin, Emre, AMFG, Jawa, Pipa, dan pembayaran dividen saham serta informasi emiten lainnya yang dapat Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda. Beralih pemirsa ke update dari Bursa Asia di tengah libur Bursa Amerika Serikat, Bursa Asia kompak melemah. Ada Nikkei di sana yang turun 0,91%, Straits Times turun 0,41%, Kospi turun 2%, Hang Seng Hong Kong turun tipis 0,11%. Ada Mas Christian Sitorus, Research MNC Sekuritas yang akan berbincang bersama kita pada Market Buzz kali ini. Selamat pagi Mas Christian. Halo, selamat pagi. Halo, terima kasih sudah join Mas Christian. Melihat dari Bursa Asia pada pagi hari ini kompak bergerak di teritori negatif berdasarkan data beberapa menit lalu yang kami himpun. Berarti ada kemungkinan dong IHSG juga masih melanjutkan pelemahan meskipun Eropa sebenarnya cenderung menguat dan Wall Street-nya ya tutup karena libur Thanksgiving. Apakah ini juga dampak dari market yang relatif sepi sehingga Bursa Asia juga cenderung merah apalagi ini akhir pekan, atau bagaimana peluang dari IHSG? Oke, kalau misalnya kita melihat kan IHSG pada Kamis kemarin itu kan melemah 0,63% ke level 7.200 ya. Dimana dengan net foreign sale itu sebesar 840 miliar. Seperti yang tadi, mayoritas sektor terkoreksi itu dipimpin sektor energinya sendiri. Dimana energi ini dipimpin oleh Adaro yang kurang lebih 24,8% ya menurunnya. Nah untuk di hari ini kami tetap memperkirakan IHSG itu sedikit menguat karena kan kemarin itu ex-date-nya si Adaro ya Mbak ya. Jadi itu merupakan salah satu hal yang mungkin hal yang biasa ketika satu saham itu melakukan ex-date. Nah untuk di hari ini kami memperkirakan IHSG itu akan berentang di angka 7.226 ke atasnya sih Mbak. Oh, berarti ada peluang menguat dong 7.226 ke atas ya? Ya betul. Oke, apa yang menjadi sentimen indeks harga saham gabungan akan cenderung berbeda dengan Bursa Asia yang kecenderungannya kompak melemah? Oke, mungkin di sini kita melihat di beberapa sektor ya. Di beberapa sektor kayak sektor kesehatan itu menguat dan juga salah satunya itu sektor properti ya yang dibantu dengan adanya PPN 12% ini sih Mbak. Oh, dengan adanya sinyal-sinyal bahwa hampir pasti PPN 12% ini akan ditunda, Anda melihat sektor kesehatan, kemudian sektor apa lagi tadi Mas Christian, maaf? Sektor properti Mbak. Properti cenderung akan rebound Iya, betul. secara momentum begitu ya, sehingga mengalahkan sektor energi yang menjadi pemberat dari indeks harga saham gabungan seperti itu. Betul. Baik, kita ke Adro tadi Yes. yang sudah dibahas juga bahwa kemarin ini auto reject signifikan hampir 25%. Menurut Anda ini cukup wajar tidak di tengah ex dividen? Oke, untuk dia itu kan kalau saya nggak salah itu di angka 24,8% ya, ke level 2.760-nya per saham. Nah ini merupakan, kita melihat ini adalah hal-hal yang wajar ketika saham itu melakukan ex-date di tanggal itu. Dimana kita lihat Adaro ini kan memberikan dividen yang besar kurang lebih itu sekitar 41 triliun ya. Dimana investor ini akan membeli saham setelah tanggal tersebut tidak lagi berhak atas dividen itu. Nah, again, fenomena ini umum terjadi sih di pasar saham, di mana harga saham biasanya akan naik, turun ketika ex-date-nya. Baik, jadi Anda melihat bahwa ini turun tapi auto reject bawah ini sebenarnya wajar karena dividen yang dibagikan juga cukup besar. Yes, betul. Dan ini kita juga memperkirakan ARB ini akan ada mungkin potensi itu kembali 1-2 kali lagi. Oh, ada potensi pembalikan arah. Ya, betul. Berarti Anda melihat saat ini auto reject bawah hampir 25%, ada peluang untuk dimanfaatkan. Betul. Nah, strateginya sebaiknya seperti apa kalau Adro?
Adaro lebih ke wait and see ya sebenarnya untuk Adaro ya, di mana dari beberapa yang saya lihat juga analis itu termasuk kita juga melakukan hold terhadap saham Adaro ini sendiri. Nah, mungkin lebih ke AAD-nya sih nanti wait and see terkait AAD ya, yang hari ini tanggalnya. Seperti apa? Apa kaitannya dengan AAD? Oke, karena kan Adaro ini akan menjadi holding ya nantinya ya. Mhm. Semua di mana kita tahu selama ini ya dari AAD itu 80% terhadap net income-nya sih, kurang lebih 80% ya kalau saya nggak salah itu terhadap net income-nya Adaro. Oke, Mhm. jadi Anda melihat ini akan menjadi booster untuk, Adro mengalami penguatan ya? Betul betul. Baik, lantas, strategi masuknya sebaiknya bagaimana? Karena kan saat ini posisinya juga sedang di bawah ya, untuk Ya, Adro dulu. oke. Mungkin untuk Adaro sih wait and see ya Mbak ya sebenarnya. Dividend player sih kalau misalnya misalnya saya lihat untuk sekarang. Baik, masih agak sulit ya untuk meninggalkan nama, Adaro ini sendiri padahal seharusnya sudah menjadi Alam Tree Resources Indonesia Betul Tbk ya. betul. Baik, Betul. jadi best buy-nya tuh di posisi berapa saat closing di 2.760 kemarin? Base buy-nya itu mungkin kalau kemarin kan di 2.760, saya mikirnya base buy-nya itu di 2.800 ya untuk psikologisnya. Psikologis. 2.800. Jadi kalau ada pembalikan arah ke 2.800 dan bertahan di level tersebut, tapi harus diikuti volume? Ya betul. Kita harus juga lihat volume-volume pembelian dan penjualan dari saham tersebut sih. Barulah, boleh untuk melakukan pembelian, mungkin dicicil dulu atau sebaiknya bagaimana? Dicicil sih pasti. Dicicil dulu. Ada target terdekat Mhm. untuk Adro di posisi berapa? Kalau Adaro itu di target 3.000 kalau saya. Target terdekat ada di posisi 3.000, tetapi harus mampu break dulu di 800. 2.800, masuklah di kisaran itu. Karena ketika tidak break ke 2.800 ke atas, ada potensi akan menguji support baru lagi di posisi berapa? Secara psikologis mungkin di angka 2.700 kali ya. Oke, ada potensi lagi ke 2.700. Tapi saat ini setelah auto reject bawah 25%, Anda melihat trennya, Adro saat ini dalam posisi bagaimana? Oke, dengan trennya masih bertahan ya, kalau misalnya Mmm. saya lihat ya, untuk saat ini trennya. Jadi ya kalau misalnya kita lihat 25%, 24,8% for the angka exactnya, itu adalah hal yang wajar sih, kalau misalnya kita lihat again. Baik, tadi Anda juga menyinggung PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau Ya, AADI begitu ya yang, akan segera, IPO. Nah, ya. ada tidak saran-saran dari Anda ketika emiten ini akhirnya benar-benar sudah IPO atau ada rekomendasi untuk AADI-nya? Oke, mungkin dilihat dari prospeknya ADI-nya ya, Mbak, ya. Kalau misalnya kita hitung di mana PE-nya itu 2 sampai 2,6 kali. Mhm. Dengan PE relatif yang rendah ini dibanding kita lihat dengan peers-peers-nya itu kayak mungkin Asam, kita juga lihat ITMG juga terdapat potensi re-rating dan juga kita bisa melihat potensi dividen yang atraktif mungkin di mid to high single digit sih. Nah, di sisi lain juga untuk masuk di sekarang itu kan kita lihat ini adalah permintaan yang batu bara itu kan meningkat pada kuartal 4 di mana seasonal factor ya di Q4 ini. Nah, Baik. diperkirakan stabil sih ke depannya tetap. Baik, kita lihat bahwa harga saham ditawarkan pada kisaran 4.590 sampai dengan 5.900. Seberapa besar Anda melihat, minat dari, ya investor nantinya untuk saham ini? Karena kalau dilihat-lihat angkanya memang agak kurang bersahabat ya dengan retail. Ya, betul. Itu kan ada range-nya. Mungkin kalau misalnya kita lihat dengan harga-harga seperti itu ya memang agak sedikit kurang bersahabat dengan retail. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi tren yang sekarang itu retail itu udah bahkan ada beberapa retail yang akan membeli Adaro-nya karena kan awalnya kan Adaro-nya adalah 100/23. Mhm. Jadi mungkin saya melihat dengan angka seperti itu tidak menjadi masalah untuk investor retailnya sih. Baik, itu dia ya rekomendasinya untuk, Ya. Adro dan juga seiring anak usahanya AADI yang juga akan, IPO dan Adro tadi yang auto reject bawah. Kita lanjutkan nanti beberapa informasi lainnya dan juga rekomendasi saham pilihan. Pemirsa usai jeda tetaplah bersama kami.